Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PMSH ingin mempresentasikan proposal kami yang berjudul analisis pengaruh bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak atau sumber daya alam dan dana alokasi umum terhadap dana perimbangan di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2011 sampai 2019. Next. Adapun anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Ahmad Muzakir Lamubobihak, yang kedua ada Renaldi Manulang, lalu ada Putri Konita Arif, lalu ada Gerson Wisaluno. Next. Sini kita mempunyai latar belakang, yaitu pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak dan penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Kemudian uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kebijakan transfer fiskal bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD, khususnya penerimaan daerah, guna melaksanakan kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi sesuai konsep money follow function. Next. Kemudian kita terdapat rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah korelasi antara bagi hasil pajak dengan dana perimbangan. Kedua, apakah ada korelasi antara bagi hasil bukan pajak atau sumber daya alam dengan dana perimbangan. Dan yang terakhir yaitu apakah ada korelasi antara dana alokasi umum dengan dana perimbangan. Dan selanjutnya itu ada tujuan penelitian, yaitu mengetahui korelasi antar bagi hasil pajak dengan dana perimbangan, mengetahui korelasi antara bagi hasil bukan pajak atau sumber daya alam dengan dana perimbangan, dan terakhir mengetahui apakah ada korelasi antara dana alokasi umum dengan dana perimbangan. Yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama ada analisis korelasi. Analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan antar variabel. Kekuatan hubungan antara variabel dapat dilihat dari hasil nilai koefisien korelasi. Lalu selanjutnya ada analisis regresi. Analisis regresi adalah analisis yang bertujuan untuk menjelaskan atau memodelkan hubungan antar variabel, di mana terdapat variabel Y sebagai variabel respons, output, tak bebas, atau variabel yang dijelaskan. Kurniawan 2016. Selanjutnya ada pengujian parameter. Pengujian parameter ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, uji serentak atau uji F. Uji serentak atau uji F ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah garis regresi dapat digunakan sebagai penaksir. Lalu yang kedua ada uji parsial atau uji T. Uji parsial atau uji T bertujuan untuk melihat pengaruh tiap-tiap variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependennya. Selanjutnya ada variabel data. Variabel data juga terbagi menjadi dua, yaitu variabel independen atau bebas. Variabel ini merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel lainnya atau sebab perubahan timbulnya variabel terikat atau dependen. Contohnya seperti dalam hal ini adalah bagi hasil pajak X1, lalu bagi hasil bukan pajak atau SDA X2, dan dana alokasi umum X3. Lalu ada variabel dependen terikat, merupakan variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas independen. Variabel dependen dalam laporan tugas besar kali ini adalah dana perimbangan yang disimbolkan dalam notasi Y.
Selanjutnya ada analisis data. Kami mengambil data dari BPS, yaitu dana perimbangan dari Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2011 sampai 2019. Berikut datanya mulai dari rentan tahunnya. Next. Lalu ini adalah nilai statistik deskriptifnya. Perhitungan statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui karakteristik data yang kita lihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, variansi, serta nilai maksimum dan minimum. Berikut data-datanya dari data sebelumnya di atas dapat diambil sebagai berikut. Next. Analisis korelasi. Analisis korelasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan linear antara dana perimbangan terhadap bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak atau sumber daya alam, dan dana alokasi umum. Dari tabel di samping dapat disimpulkan bahwa korelasi yang didapatkan dari data bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, atau sumber daya alam, dan dana alokasi umum terhadap dana perimbangan didapatkan korelasi sebesar 0,942/454 yang dimana terdapat hubungan atau korelasi antara bagi hasil pajak atau X1, bagi hasil bukan pajak atau SDA sumber daya alam atau X2, dan dana alokasi umum atau X3 dengan dana perimbangan yang disimbolkan dengan Y karena dari perhitungan korelasi R sebesar 0,90 yang termasuk dalam kategori sangat kuat. Next. Model regresi kami itu pada variabel bagi hasil pajak X1, bagi hasil bukan pajak atau sumber daya alam X2, dan dana alokasi umum X3 menentukan dana perimbangan sebesar 99%, sedangkan 1% lainnya ditentukan oleh variabel lain di luar model. Konstanta untuk intercept sebesar 559,399,841,3 ini artinya jika X1, X2, dan X3 bernilai 0, atau daerah tidak mendapatkan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak atau sumber daya alam, atau dana alokasi umum, maka Y atau dana perimbangan rata-rata didapatkan sebanyak 559,399,841,3 dengan asumsi variabel di luar X1, X2, X3 konstanta atau tidak berubah menurut ceteris paribus. Berdasarkan tabel di samping, maka didapatkan persamaan Y sama dengan 559,399,841,3 ditambah 1,83,900,56752 X1. X1 itu maksudnya bagi hasil pajak 0,79 ditambah 0,746929,058 atau X2 ditambah 1,7349,73335 atau X3 yang artinya pada saat tidak dipengaruhi oleh bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak atau sumber daya alam dan dana alokasi umum, maka akan naik sekitar 599.441,3 perak. Next. Selanjutnya. Oke. Kesimpulan dari kelompok kami yang pertama adalah dari hasil data statistik deskriptif menunjukkan rata-rata dana perimbangan Y sebesar 4.779,699 dengan variansi sebesar 6672508E plus 17 di mana nilai maksimumnya 607586086 dan minimum 3533099958 rata-rata bagi hasil pajak S1 sebesar 6743889 dengan variansi sebesar 47128,7E plus 15 di mana nilai maksimum 825,858,411 dan nilai minimumnya 599,348,149 rata-rata bagi hasil bukan pajak atau sumber daya alam X2 sebesar 3219,876,224 dengan variansi sebesar 180,832E plus 18 di mana nilai maksimum 5268684,084 dan nilai minimum 1101,07,3,441 rata-rata dana alokasi umum X3
sebesar 324452660 dengan variansi sebesar 134554E plus 17, di mana nilai maksimum 815693641 dan nilai minimum 5144645. Yang kedua adalah analisis kolerasi antara variabel respon dengan ketiga variabel predikatornya memiliki hubungan linear di mana antara dana perimbangan Y dengan bagi hasil pajak X1 korelasi positif dengan hubungan yang sedang. Juga antara dana perimbangan Y dengan bagi hasil bukan pajak sumber daya alam X2 berkolerasi positif dengan hubungan yang sangat kuat, serta antara dana perimbangan Y dengan dana alokasi umum X3 berkolerasi positif dengan hubungan yang sangat rendah. Bisa di next ya. Yang ketiga, didapatkan model regresi Y sama dengan 599399841,3 plus 1,83900567752 X1 plus 0,746929058 X2 plus 1,7397335 X3. Artinya, jika bagi hasil pajak X1, bagi hasil bukan pajak atau sumber daya alam X2, dan dana alokasi umum X3 ketiganya bernilai 0 atau konstan, maka pendapatan hasil daerah Y adalah 599399841,3. Kemudian CT bagi hasil pajak mengalami kenaikan Rp1.000, maka dana perimbangan Y akan mengalami kenaikan sebesar 1,83900567552. CT bagi hasil bukan pajak atau sumber daya alam mengalami kenaikan Rp1.000, maka dana perimbangan Y akan mengalami penurunan sebesar 0,746920058, dan setiap dana alokasi umum mengalami kenaikan Rp1.000, maka dana perimbangan Y akan mengalami kenaikan sebesar 1,734973335. Berikut presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.